Yam-Yam, masih banyak tempat-tempat yang belum didatangi dakwah ke sana. Pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, tempat-tempat yang terpencil yang ada di hutan-hutan, ya, yang tidak ada yang dakwah ke sana. Maka tugas siapa? Tugas umat Islam untuk mendatangi tempat-tempat itu, menyampaikan risalah agama kepada mereka. Jadi kalau ada yang belum tersampaikan dakwah Rasul, maka dia bukan mukallaf. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami, kata Allah, tidak akan menyiksa kaum yang belum ada Rasul di tempat itu. Kemudian syaratnya orang mukallaf harus tidak buta dan tuli bersamaan. Kalau buta saja itu masih mukallaf, matanya buta umpama, telinganya masih mendengar, masih bisa kita sampaikan agama. Atau tuli, matanya masih bisa melihat, masih bisa kita sampaikan agama kepadanya dengan gerakan-gerakan sholat kita atau dengan bahasa isyarat misalnya. Tapi kalau ada orang yang buta dan tuli bersamaan, ini kita gimana menyampaikan syariat kepadanya? Ya, umpama ada bapak-bapak buta dan tuli bersamaan, Pak, Islam itu begini, gimana? Begini Pak, Allah itu Tuhan kita. Apa? Nggak kedengeran. Ya udah Pak, sholat itu begini, dipraktekkan. Nggak melihat juga dia. Ya, orang yang seperti ini tidak dihukumi mukallaf. Jadi syaratnya mukallaf itu orang yang sudah wajib sholat, yang sudah wajib puasa Ramadan. Itu tadi yang 5 itu syarat. Ya. Tapi ibu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak kita belum mukallaf, walaupun memang dia belum wajib sholat, kita wajib diperintahkan Allah untuk memerintahkan mereka sholat. Umur 7 tahun kata Rasulullah, anak suruh mereka sholat. Ada yang mengatakan perintah sholat orang tua kepada anak wajib. Ini pendapat yang paling kuat, wajib. Pendapat yang lain mengatakan sunnah saja. Artinya kalau ada bapak dan ibu, anak sudah 7 tahun, sholat subuh enggak diperintahkan sholat, yang mengatakan wajib berarti dosa. Tapi kalau yang mengatakan itu sunnah saja, berarti tidak dosa. Cuman kita terluput dari pahala, tidak mendapatkan. Jadi umur 7 tahun, kalau ibu-ibu sudah punya anak usia 7 tahun, sholat subuh nih, azan subuh, minimal kita sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Adapun anak itu mau sholat ataupun tidak masalah. Ya. Yang penting kita sebagai orang tua memerintahkan anak kita sholat. Sholat subuh, nggak apa-apa, jangan diomelin. Memang nggak boleh umur 7 tahun diomelin. Ya. Nanti masuk waktu zuhur, azan zuhur sholat. Nggak boleh, udah nggak apa-apa. Minimal sehari semalam dia mendengar 5 kali kata sholat. Nak sholat, masuk ke dalam hatinya. Insya Allah suatu saat dia akan sholat. Mungkin setahun mereka masih belum mau sholat. Tapi insya Allah umur 8 tahun sudah mau mulai sholat. Kenapa? Setiap hari 5 kali mendengar kata sholat. Sholat ya. Apa sih sholat? Timbul keinginan, rasa ingin tahu seorang anak. Sholat ternyata begini. Nanti lama-lama akan terbiasa dengan sholat. Jadi sering nanti asar juga begitu, sholat, maghrib sholat, isya sholat. Dicontohin sama orang tuanya. Anaknya lihat, masuk ke dalam hatinya, terekam. Berarti gambaran sholat sudah terekam di dalam hati anak kita. Insya Allah ketika waktunya balik, dia sudah siap dengan sholat. Ya. Kata Rasulullah, umur 10 tahun kalau belum sholat, diapain? Dipukul. Tapi ingat ya, pukul di sini jangan pukulnya pakai
kayu. Bukan. Pukulnya pukulan ghairu mubarrahin. Pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Pukulan yang tidak mematahkan tulang. Pukulan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Pukulan yang tidak sakit. Nah, gimana cara membeli? Pukulan yang tidak sakit. Rasul memang nyuruh pukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti anak. Contoh apa? Pukul pakai siwak. Nah nggak salah pukul. Atau nantilah sekalian. Malam nak. Subuh sholat nggak? Zuhur enggak, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak. Berarti 4 kali pukulan. Pukul 1, 2, 3. Ya, pukulan yang tidak menyakiti, pukulan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Itu umur 10 tahun. 10 tahun kan belum balik ya itu ya. Ya, belum balik. Ada terkadang ada yang sudah balik ya, ada yang sudah tapi rata-rata 10 tahun belum lah. Jadi dipukul itu. Tujuannya apa? Tujuannya begini. Tatkala seorang anak sudah masuk waktu baliknya, dia sudah siap dengan sholat. Ya, jangan sampai anak belum terbiasa sholat, tiba-tiba sudah balik, kaget dia. Bingung harus wajib sholat, sudah ada pencatatnya. Malaikat, dua malaikat sudah Allah kirim ke dalam anak itu. Namanya malaikat raqib dan malaikat atid. Kemanapun si anak pergi ini akan selalu diikuti oleh kedua malaikat ini, kecuali ke kamar mandi. Kalau kamar mandi 2 malaikat ini nggak ngikutin, nggak masuk, nungguin di depan pintu kamar mandi. Ketika si anak ini meninggal dunia, kedua malaikat ini menunggu di atas kuburan sampai hari kiamat. Lalu ketika dibangkitkan, kedua malaikat ini ikut. Jadi kita ini setiap manusia punya 2 malaikat di kanan kiri kita yang selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Bahkan tatkala kita meninggal, dia akan selalu berada di atas kuburan kita, menunggu terjadinya hari kiamat. Ketika dibangkitkan, 2 malaikat ini akan selalu menemani kita. Ya. Nah, oleh karenanya penting bagi kita sebagai orang tua untuk senantiasa memperhatikan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha. Kata Allah begitu. Sabar-sabar. Memang terkadang nggak mungkin dia sholat, nggak usah disuruh lah, nggak apa-apa. Nah sholat, nanti zuhur, nah sholat. Sabar, kata Allah memang harus sabar. Wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi kalau ingin rezeki kita banyak, perintahkan anak-anak kita sholat. Ini perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-sholat, nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu sholat, kami beri rezeki kepadamu. Bagaimana Allah mau memberikan rezeki kepada kita? Terkadang kita nggak peduli dengan anak-anak kita, mau sholat atau enggak, itu bukan urusan saya. Nggak peduli, jangan sampai kita nggak peduli dengan anak kita. Umpama nih ya, nauzubillah ya, umpama anak kita tidur, tiba-tiba kebakaran rumahnya. Dibangunin nggak anak kita? Bangunin. Apapun yang terjadi harus kita bangunin. Karena kalau nggak dibangunin bisa kebakar. Pertanyaannya, api dunia dengan api neraka lebih panas mana? Lebih panas api neraka. Tapi kenapa kebanyakan dari kita nggak bangunin anak kita? Ya, nggak ngebangunin anak kita ketika subuh. Padahal api neraka lebih panas dari api dunia. Jadi wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Nahnu narzuq, Allah akan memberikan
Ini janji Allah. Jadi perintahkan. Ya, umur 7 tahun perintahkan sholat. Umur 10 tahun pukul dengan pukulan kasih sayang. Tapi kalau sudah balik, panggil anak itu. Nah, kamu berarti sudah balik, sudah terlepas tanggung jawab ibu terhadap kamu. Sudah ada 2 malaikat di samping kanan dan kiri kamu. Maka sekarang tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Engkau sholat ataupun tidak, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencatat. Ya. Tapi terkadang sebagai orang tua, walaupun sudah balik, tetap namanya orang tua kan sayang sama anaknya. Walaupun sudah balik, tetap diingetin sholat. Sebenarnya udah nggak wajib lagi. Kalau anak sudah balik, udah nggak lagi. Tapi tetap mengingatkan anak kita. Ya. Jangan sampai anak di depan mata kita belum sholat, kita biarkan dia. Nah, ini nggak boleh. Namanya kita nggak sayang sama anak. Ya. Kalau anak nangis minta mainan, kita beliin. Katanya tanda sayang sama anak. Sebenarnya kalau kita sayang sama anak, jangan sampai kita membiarkan anak kita satu hari berlalu mereka tidak mengerjakan sholat. Adapun syahadat Allah bisawab.